SSD murah sekarang udah banyak nih. Nah, di sini saya akan mereview SSD yang menurut saya murah dan baru aja saya beli untuk dipasang di salah satu laptop. Laptopnya laptop yang sebenarnya nggak begitu jadul banget, tahunnya ya tahun 2018-an lah. Karena dia memang sebelumnya pakai harddisk dan harddisknya udah koit. Nah, sekarang saya akan ganti dengan sebuah SSD dari merek yang menurut saya nih merek dari mana ya? Made in-nya di sini dia tulis itu made in Taiwan, tapi ini agak sedikit mencurigakan juga kalau saya lihat. Mencurigakannya itu karena waktu saya cari ini SSD dari mana, diproduksi siapa nih yang punya nih, perusahaan mana nih. Nah, ini nggak ada. Ada banyak sekali teman-teman SSD yang seperti itu, yang mengejar harga murah dengan kecepatan yang sewajarnya SSD, tapi durability-nya nggak begitu bagus. Tapi entahlah si Tech-Byte ini apakah akan seperti itu. Kalau dilihat di sini di link yang saya beli di Tokopedia, dia ini murah banget, 100 ribuan doang lagi. Kalian udah bisa dapat SSD 128GB dengan kecepatan yang selayaknya SSD dan jauh lebih cepat daripada hard disk konvensional biasa. Dan kagetnya lagi SSD ini di sini karena memang harganya murah ya. Jadi dia sudah laku terjual sekitar 1000 unit di link yang saya beli. Nah, kalau bentuk SSD-nya nih seperti ini dia. Dia ya menurut saya ya untuk dari feel genggamannya aja, untuk dari feel SSD-nya ini, build quality-nya biasa aja, plastik enteng kayak nggak berkelas, ya udah biasa SSD murah dan wajar. Kalau ditanya ada nggak yang lebih murahan daripada ini untuk dari segi build quality-nya? Ada, yaitu si merek sebelah yang warnanya hijau. Tapi itu merek yang nggak bisa kita ragukan lagi. Kalau ini nanti dulu, ini harus dites jangka panjang untuk lihat apakah kualitasnya baik atau hanya sekedar bisa jual murah dengan garansi yang katanya nih dia garansinya 3 tahun, tapi entahlah bisa diklaim atau enggak. Kalau memang bisa diklaim itu bagus sih, SSD 100 ribuan garansinya 3 tahun, keren tuh mas itu. Jangan pernah simpan data penting di dalam SSD seperti ini, karena kalau dia sudah rusak ya hilanglah semua. Jadi secanggih-canggihnya SSD kalian harus tetap pakai harddisk juga untuk simpen data yang menurut kalian penting banget. Langsung aja di sini saya pasang untuk SSD-nya ke si laptop yang akan di-upgrade. Dan di sini saya instalkan Windows 10 untuk sistem operasinya karena ya cuman RAM-nya 4GB aja. Kalau RAM-nya 8GB saya bisa install Windows 11 untuk tampilan yang lebih baik. Tapi Windows 10 aja udah cukup. Oke. Untuk pengetesan SSD-nya teman-teman bisa lihat sendiri ini hasil pengetesan SSD. Si Tech-Byte ini menggunakan Crystal Disk. Hasilnya seperti ini. Kecepatan baca dan kecepatan tulisnya lumayan lah. Nggak bisa dibilang si paling kenceng banget karena masih ada SSD lain yang menempati tahta tersebut. Cuman untuk kisaran harga 100 ribuan itu termasuk wajar lah. Daripada kalian beli harddisk bekas yang nggak tahu awetnya sampai kapan dan nggak di cover garansi yang lama, kalian lebih baik pakai SSD kayak gini aja. 100 ribuan kalian di cover garansi 3 tahun. Walaupun ya saya pribadi belum membuktikan garansi itu memang bisa diklaim atau hanya embel-embel marketing aja. Di sini dia nggak pakai disk controller kayak biasanya yang kita kenal di SSD yang kelasnya menengah ke atas. Misalkan ya banyak kan kita temui kayak Phison atau Silicon Motion kayak gitu-gitu, dia nggak. Di sini dia pakai yang standar aja dari Intel, itu wajar kok karena memang harganya ya murah. Ya udah 100 ribuan ya kalian mau mengharapkan seperti apa sih? Dia bisa dipakai aja, bertahan sesuai dengan garansinya, itu sudah sangat bagus sekali. Dan paling bagus lagi kalau emang garansi ini nih bisa diklaim. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian tanya ini recommended atau enggak, kalau dari harganya sih recommended ya. Tapi kalau dari segi durability-nya tunggu dulu. SSD ini harus melalui beberapa tes lebih lanjut dan dipakai di jangka waktu yang lama. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Tunggu update video selanjutnya. Kalau kalian pengen tahu update dari SSD ini, ya ini masih agak lama sih sebenarnya, tapi oke, saya akan update lebih lanjut gimana perkembangan SSD Tech-Byte ini. Thank you.